Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan sholat zuhur berjamaah. Ya. Kita selalu sholat zuhur berjamaah nih di rumah nih Pak Sori. Adzan, qomat, semuanya di rumah ya. Nah, ini Demak kan musolane ngarep omah, jadi karek melangkah ini omah ini ya. Insyaallah pada siang ini kita akan membaca 3 hadis ya, yaitu hadis nomor 1078, 1079 dan 1080 ya. Hadis 1078 ya, wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati, rawahu Muslim. Sesungguhnya garis pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis 1079, wa an Buraidata, dan diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Berarti Buraidah ini laki-laki ya. Walaupun Buraidah tapi laki-laki dia ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, maaf ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Ikatan perjanjian antara kami dan mereka, maksudnya orang-orang munafik ya, adalah as-salatu, salat. Faman taraka, maka siapa saja yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan Imam Tirmizi, wa qala, dan Imam Tirmizi berkata, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih ya. Hadis 1080, wa an Syaqiqin ibni Abdillahi at-Tabi'i, diriwayatkan dari Syaqiq bin Abdillah, seorang tabi'in al-muttafaqi ala jalalatihi, yang para ulama sepakat tentang keagungan tabi'i yang bernama Syaqiq bin Abdillah ini rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Qala, ia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW, la yarawna syai'an minal a'mal, tidak berpandangan sesuatu dari suatu perbuatan, tarkuhu, yang meninggalkannya, kufrun, adalah kekufuran, ghairas salati, selain salat. Rawahu At-Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi fi Kitabil Iman, di kitab iman, bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih ya. Para sederek sedaya ya. Jadi 3 hadis ini supaya kita tidak salah dalam menempatkannya ya. Ini kita mengkaji 3 hadis ini adalah berdasarkan judul babnya, yaitu judul nomor 193, yaitu Babul Amri bil Muhafazati ala Salawatil Maktubati wan Nahyil Akidi wal Wa'idi Syadidi fi tarkihinna. Jadi ini kita kaji hadis ini tidak dengan pendekatan fikih, tapi pendekatannya adalah pendekatan Riyadhus Shalihin ya, untuk melatih kita supaya kita semua menjadi orang-orang soleh. Nah, Riyadhus Shalihinnya babnya adalah muhafazah ala shalawatil maktubat. 3 hadis ini perlu kita tempatkan pada posisi supaya kita semakin baik dalam menjaga pelaksanaan sholat fardu ya kan, menjaga pelaksanaan sholat fardu, baik pelaksanaan secara kuantitatif ya, tidak ada yang bolong 5 waktunya, maupun secara kualitatif ya, supaya pelaksanaannya baik ya, memenuhi syarat rukun, adab-adab, dan
kehadiran atau kekhusyuan hati. Juga babnya adalah wanahyil akidi, larangan yang sangat kuat, wal wa'idis syadid, dan ancaman yang sangat keras, fitarkihna, dalam meninggalkan sholat. Jadi konteksnya ke situ ya, kita tidak akan membahas aspek hukumnya. Untuk itulah kita akan mempelajari 1078 ini, hadis nomor 1078 ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan ya, menggambarkan antara kita dengan kemusyrikan itu ada tembok pemisah ya. Kita dan kemusyrikan dan kekufuran itu ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah itu namanya sholat, gitu ya. Artinya selama kita masih sholat, gitu, maka kita belum masuk ke kandang kemusyrikan dan kekufuran. Ya, ini bahasa Riyadhus Shalihin ya, bahasa melatih untuk menjadi orang soleh, bukan bahasa untuk menilai dan menghukumi orang, bukan. Ya. Ini dalam rangka melatih kita. Jadi selama kita masih sholat, insya Allah kita masih aman dari kemusyrikan dan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita sudah sudah lagi nggak sholat, berarti kita sudah masuk kandang na'udzubillah. Ini bahasa pengarahan, bahasa taujih istilahnya, bahasa nasihat ya. Tembok itu roboh, berarti peluang kita untuk terjerumus ke sana sangat besar, na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu juga hadis yang nomor 1079 ya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat namanya Buraidah ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Itu juga memahaminya begitu ya. Jadi ada semacam ikatan kontrak atau perjanjian ya, ikatan kontrak atau perjanjian antara kaum muslimin dengan dipimpin Rasulullah SAW, dan ya batas lah seperti tadi juga, batas pemisah dan demarkasinya itu adalah sholat. Begitu begitu tidak lagi sholat, sudah masuk wilayah dinilai dan dihukumi sebagai orang kafir, na'udzubillah min dzalik. Ini pelajarannya bagi kita. Jadi supaya latihan dan perjalanan kita menjadi orang soleh itu tidak tidak terganggu, jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Yang terakhir, yang ketiga, hadis nomor 1080 dari seorang tabi'in namanya Syakik bin Abdillah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tabi'in yang bernama Syakik bin Abdillah ini adalah tabi'in yang muttafaq ala jalalatihi. Semua ulama sepakat bahwa dia adalah seorang tabi'in yang agung, seorang tabi'in yang mulia. Tapi menarik juga di sini Imam Nawawi mengatakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Yang Jabir tadi kan radhiyallahu anhu, yang Buraidah itu kan ya radhiyallahu anhu ya. Makanya kalau tarawih nih kayaknya di tempat Pak Sori sama Pak Diyin itu masih ada ya. Tapi di rumah tidak ada di sini ya. Jadi kalau sudah 2 kali salam kan begitu. Al Khalifatul Awwal Abu Bakar Siddiq ya. Taraddau anhu. Nah, mestinya itu Bilalnya ngomongnya gitu, taraddau anhu. Maksudnya artinya adalah ucapkanlah radhiyallahu anhu. Nah, maka semua jamaah menyambut dengan bareng-bareng berteriak ya, radhiyallahu anhu gitu. Tapi biasanya cilik-cilik itu sepo koncone ya, taki ya, koncone taki dan lain-lain itu anggar bengok wow gitu ya, padahal bukan hu gitu, tapi maksudnya taraddau anhu, silahkan ucapkan ucapan radhiyallahu anhu, maka semua menjawab radhiyallahu anhu. Nah itu kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi kalau sudah bukan sahabat, itu bukan radhiyallahu anhu, tapi rahimahullah ya. Rahimahu Allah, semoga Allah merahmatinya. Nah Imam Nawawi rahimahullah yang nulis Riyadhus Shalihin itu termasuk ulama yang sangat disiplin masalah ini ya. Beliau sangat menganjurkan kalau ada nama sahabat disebut radhiyallahu anhu, kalau nama Nabi disebut alaihi salam, kalau Nabi Muhammad disebut sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan sahabat cukup rahimahullah ya. Kenapa Imam Nawawi sangat menekankan masalah ini? Sebab terkait dengan sahabat, Allah SWT sendiri mengucapkan radhiyallahu anhu ya, di surat At-Taubah ayat 100 tuh,
was-sabiqunal awwaluna minal mu'minina wal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, terus radhiyallahu anhum wa radu an. Allah saja mengucapkan radhiyallahu anhum, ya kan? Nah, kita maka mengikuti ajaran Allah SWT. Kalau nama sahabat Nabi disebut, kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau bukan sahabat tapi tabi'in dan kita ini atau ulama-ulama rahimahullah, kalau Nabi alaihi salam, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Nawawi konsisten ini ya. Jadi sahabat Nabi muttafaq ala jalalatihi rahimahullah. Nah, Syakik ini berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Nabi berpandangan ada satu perbuatan yang kalau ditinggalkan akan mereka nilai sebagai bentuk kekufuran. Perbuatan itu tidak lain adalah sholat, ya. Oke, para saudara sedaya ya. Jadi 3 hadis ini semuanya arahnya adalah supaya kita semakin disiplin menjaga pelaksanaan sholat. Nah, arahnya juga adalah supaya kita melatih diri ya, terus konsisten menjalankan sholat, agar kita semuanya tetap berada pada barisan orang-orang yang soleh ya. Itu kajian kita pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.